Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Laika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan 5 soal asesmen 2 deret aritmatika dan geometri. Yang pertama, hasil dari 5 tambah 11 tambah 17 dan seterusnya tambah 119 adalah. Ya, ini merupakan barisan apa hayu? Ini kalau kok barisan, sorry, ini deret apa hayu? Ini deret aritmatika ya, ini selisihnya 6, selisihnya 6 lagi, dan seterusnya. Berarti ini merupakan deret aritmatika, rumusnya Sn sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini sudah ada A, suku pertamanya 5. Ya, kita identifikasi dulu sebelah sini. A-nya sama dengan 5. Bedanya sama dengan 6. Suku terakhirnya adalah 119. Nah, N-nya mana? N-nya belum diketahui. UN-nya 119 ya. Berarti kita cari apa? Cari N dulu dari rumus UN ya. Rumus UN dulu kita cari. Kita cari UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN-nya 119. Suku pertamanya 5. Terus N-nya mau kita cari, dikurangi 1 dikali bedanya 6. Ya, 119 sama dengan 5 ditambah 6N dikurangi 6. Ya. Terus geser ke kanan. 119 sama dengan 6N dikurangi 1. Ya. Atau 6N sama dengan 119 ditambah 1. 6N sama dengan 120, langsung N ya, N sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20, ketemu N-nya 20. Lalu kita langsung masukkan S20 ya, 20 bagi 2 dikalikan 2A berarti 2 kali 5 ditambah N-1 berarti N-nya 20 ya, kurangi 1 kali bedanya 6 sama dengan 10 kali 10 ditambah 19 kali 6 seperti ini sama dengan 10 atau 100 ya, 100 ditambah berapa ini, 19 kali 6 54, 6 11 1 1 terus 4 kasih 0 satu di sini sama dengan berapa ini? 1240 ya, 1240. Jawabannya adalah yang B mas guys. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jumlah bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4. Nah, kita harus pinter membaca narasi soal ya, kita terjemahkan nanti maksudnya bagaimana. Bilangan habis dibagi 3 antara 1 sampai 200. Yang pertama kita cari dulu yang habis dibagi 3 ya. Antara 1 sampai 200 berarti suku pertamanya adalah 3, terus 6, terus 9, terus 12 dan seterusnya sampai dengan berapa? 200 dibagi 3 bisa enggak? 200 bagi 3. Nah, caranya gini, 200 bagi 3 itu sama dengan 6. Ini kok 6? Benar ya 6 ya? 18 20. Nah, ini 6 lagi. 18 lagi, sisa 2. Berarti ada 66 suku. Ya. 66 dikalikan 3 198 mas guys. Ini ada N-nya ada 66 ya. Dapatnya dari sini. Jadi 200 dibagi 3 hasilnya 66, sisanya 2, pembaginya 3 ya. Berarti N-nya ada 66. Sekarang kita cari jumlah bilangan. Berarti pakai rumus Sn ya. Sn sama dengan N/2. Kita coba pakai yang A plus UN ya. Seperti ini. SN-nya berarti S66 ya, S66.
S66 sama dengan 66 per 2 dikalikan suku pertamanya ada 3 di sini, suku terakhirnya ada 198 sama dengan 33 dikali berapa ini, 201 ya, 201. Hasilnya adalah 201 kali 33 306 306 6633 mas guys sama guys. Nah, ini adalah semua bilangan asli antara 1 sampai 200 ya, yang habis dibagi 3 jumlahnya ada 6633. Nah, sekarang kita pindah ke clue yang berikutnya mas guys sama guys. Clue berikutnya habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 12. Gimana maksudnya? Habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 4. Gitu ya. Berarti kita cari kelipatan 12 ya. Kelipatan 12. Nah, nanti yang jumlah semua bilangan kelipatan 12 1 sampai 200 itu kita kurangkan dengan yang 6633. Ya, berarti kita cari bilangan yang habis dibagi 3 dan 4 atau 12 ya. Dimulai dari 12, terus 24, terus 36 dan seterusnya sampai dengan berapa? Ya, kita cari lagi. 200 dibagi 12. 1 12 80 berarti 7 ya. 7 kali 12 kebanyakan 6 72 sisanya 8. Berarti ada 16 suku ya. Nah, suku terakhirnya berapa? Ya tinggal 16 kali 12 ya, 12 ini 3 terus 16 192 mas guys mbak guys ya. Suku terakhirnya adalah 192. Ini saya hapus lagi. Oke, kita lanjut untuk mencari SN nya ya. SN sama dengan, atau kalau kalian nggak paham cara yang seperti tadi ya, kalian boleh cari N-nya ya. Cari N-nya itu pakai rumus UN mas guys. UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Nah, UN-nya ini 192 gitu ya. Terus suku pertamanya 12 ditambah N-1 kali bedanya 12. 192 sama dengan 12 ditambah 12N dikurangi 12. Ini coret-coret ya, habis ya. Nah, maka hasilnya 12N sama dengan 192. N sama dengan 192 dibagi 12. Nanti hasilnya berapa? 16. Tuh. Terus kita cari SN-nya mas guys. SN atau S16 ya, dari deret atau barisan yang ini. Berarti N per 2 atau 16 per 2 dikali suku pertama. Suku pertamanya adalah 12 ditambah UN, suku terakhir 192 sama dengan 8 dikali 12 tambah 192 berarti 200 berapa ini? Tambah 12 204. Gini ya. 204 kalikan 8 berapa? 204 kalikan 8 32 3 16 1632 ya. Nah, sekarang kita akan mengurangkan antara S66 untuk yang habis dibagi 3 dengan S16 yang habis dibagi 12. Berarti kita sebut saja ST gitu ya. ST sama dengan 6633 dikurangi 1632 ya. Berapa ini? 3 kurangi 2 1, 3 kurangi 3 0, 6 kurangi 6 0, 6 kurangi 1 5. Nah, jawabannya adalah 5001 ya. Jawabannya E mas guys. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah 217. Jumlah 5 suku pertama deret geometri berarti clue pertama adalah S5.
S5 rumusnya apa ini? A dikali coba lihat 5 suku pertama deret geometri 217. Jika rasionya 2 berarti ini barisannya naik ya. Berarti pangkatnya R pangkat N dikurangi 1. Ini rumusnya kayak gini, per R kurangi 1 ya. Atau ini SN-nya, sorry. Ini saya tulis SN dulu. Saya tulis SN. Ini rumus deret geometri yang naik ya, yang rasionya lebih dari 1. SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini diketahui 5 suku pertama jumlahnya adalah 217. Berarti S5 sama dengan 217. Atau A, ya, A-nya belum diketahui, dikalikan R pangkat 5. Oh, R-nya udah ada ya. N-nya kita masukkan. R-nya 2. Terus dikurangi 1 per R. R-nya 2 kurangi 1 itu hasilnya 217. Sekarang kita cari A-nya guys. Kita cari A-nya dengan cara A kali ini 32 kurangi 1 per 1 sama dengan 217. Berarti A kali 31A sama dengan 217. Maka A sama dengan 217 dibagi 31. Hasilnya 7. Suku pertamanya 7. Kemudian hasil kali suku ketiga dan suku kelima. Berarti U3 kali U5. Suku ketiga dan suku ke-7. Berarti U3 kali U7. Itu sama dengan U3 rumusnya AR pangkat 3 kurangi 1 ya, atau 2. Terus U7 rumusnya AR pangkat 7 kurangi 1 6. Sama dengan A kuadrat R pangkat 8. A-nya itu 7 ya. R-nya itu 2. Nah, 7 pangkat 2 49 dikali 2 pangkat 8. Kalau 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Berarti 16 kali 16 sama dengan 256 ya nih. Coba 16 kali 16 9 ya, 256 guys. Kalikan ya, 256 kalikan 49. 6 kali 9 54. 5 kali 9 45, 45 tambah nih 50. 18 tambah ini 13. 6 kali 4 24. 5 kali 4 20, 22. 8 10. Hasilnya 11544. 11544. 11.544. Jawabannya C guys. Oke guys, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diketahui suku kedua deret geometri tak hingga adalah min 12. Jika deret tersebut konvergen dan jumlahnya 27, rasionya adalah. Oke, clue pertama adalah suku kedua ya. Suku kedua sama dengan negatif 12. Suku kedua itu rumusnya adalah ya deret geometri, maka rumusnya AR ya, AR pangkat N-1 karena N-nya 2 kurangi 1 ya 1 gini ya, sama dengan negatif 12. Oke, ini petunjuk pertama. Kemudian petunjuk berikutnya adalah deret tak hingganya adalah 27 atau S tak hingganya sama dengan 27. Rumus deret tak hingga adalah A per 1 min R sama dengan 27. Nah, ini kita kalikan silang, jadinya A sama dengan 27 kali 1 27. 27 kali min R min 27 R. Ini petunjuk kedua. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan kedua ini ke dalam persamaan 1 dengan mengganti variabel A ya. Jadinya gini. AR sama dengan min 12. Nah, A-nya kita ganti dengan 27 min 27 R baru dikalikan dengan R sama dengan negatif 12 gitu ya mas guys. Lalu kita kalikan 27R dikurangi 27R kuadrat sama dengan min 12. Kita ubah bentuknya menjadi 27R kuadrat min 27R min 12. Nah, kalau sampai sini kalian masih nge-like ya,
Coba di pause dulu, dipahami dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita bagi semua suku di sini dengan 3, ya, disederhanakan. Jadinya 9R kuadrat min 9R min 4 sama dengan 0. Sampai di sini kalian bisa memfaktorkan persamaan kuadrat ini menggunakan rumus ABC atau langsung, ya, langsung pakai pemfaktoran. Caranya gimana? Ya, 3R, kemudian di sini 3R juga, kemudian sama dengan 0. Nah, kita cari faktor 4. Faktor 4 itu ada min 1 sama plus 4. Kita coba dulu ya, kalau berhasil langsung ya berarti kebetulan ya. Sekarang kita coba 3R kali 3R 9R kuadrat. Min 1 kali 3R min 3R. 3R kali 4 12. 12 kurangi 3 berapa? 9 ya. Harusnya kan min 9. Oh, berarti ini kebalik mas guys. Ini yang 1, sini yang min 4. Nah, 3R kali 1 3R, min 4 kali 3R min 12, min 12 tambah 3 min 9. Nah, ini sudah benar ya, min 9R. Nah, dari sini kita pisahkan. Yang pertama 3R min 4, loh kok hilang, sama dengan 0. Terus 3R sama dengan 4, sehingga R sama dengan 4 per 3. Nah, yang satunya 3R plus 1 sama dengan 0, 3R sama dengan min 1, maka R sama dengan min 1/3. Nah, muncul dua opsi. Apakah 4/3 atau min 1/3? Nah, di sini yang diinginkan atau clue-nya adalah konvergen mas guys. Konvergen itu berarti rasionya kurang dari 1, ya. Kurang dari 1. Nah, kalau lihat yang ini tidak memenuhi ya, karena ini 4/3. 4/3 itu lebih dari 1. Berarti yang memenuhi adalah yang R sama dengan min 1/3. Jawabannya yang B mas guys. Next, soal nomor 5. Jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika naik adalah 40. Berarti S5 ya. S5 sama dengan 40. Nah, clue pertama ini. Jika suku kedua jika suku kedua ditambah 2 dan suku ketiga tambah 8, maka akan menjadi barisan geometri. Oke, ini clue kedua ya. Kita selesaikan clue pertama dulu. S5 sama dengan 40. Berarti kita pakai rumus S5 sama dengan, atau kita pakai Sn dulu ya. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 kali beda ya. S5 ini pakainya, berarti S5 sama dengan 5 per 2 kali 2A ditambah, nah 5 kurangi 1 kalikan beda. S5 nya 40 ya, sama dengan 5 per 2 kali 2A ditambah 4B. Nah, ini 2 nya bisa sederhanakan atau dihitung langsung aja nggak apa-apa ya. 5 kali 2 10 bagi 2 5, 5A. 5 kali 4 20 bagi 2 10, 10B. Nah, ini langsung kita sederhanakan, bagi 5 jadinya A ditambah 2B. Benar ya? Bagi 5 ya. Sama dengan 40 nya bagi 5 sama dengan 8. Atau ini bisa juga kita ubah menjadi A sama dengan 8 dikurangi 2B. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena nanti variabel A ini akan kita masukkan ke dalam clue kedua mas guys. Ya, ini petunjuk pertama atau clue pertama. Clue keduanya adalah apa ini? Jika suku kedua ditambah 2 ya, misalkan suku pertamanya A gitu ya. Terus suku keduanya berarti kan A tambah B ya, karena barisan geometri ya. Nah, suku kedua ini ditambah 2 berarti A plus B ditambah lagi 2 ya. Atau nanti saya jelaskan ini kenapa A plus B sama A plus 2B ya. Ini tambah 8. Jadi A itu suku pertama mas guys. A plus B itu suku kedua. A plus 2B itu suku ketiga. Menggunakan rumus A ditambah N-1 kali B. Ya, jadi saya menggunakan pakai A plus B plus 2 sama A plus 2B plus 8. Nah, ini barisan ini setelah diubah, ini akan menjadi barisan geometri. Nah, karakteristiknya dari barisan geometri itu adalah
U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2. Ingat, ini rumus apa? Rumus rasio, mas guys. Ini rumus rasio, ya. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, U2-nya kita masukkan di sini nih, ya. Kita masukkan U2-nya itu berarti A plus B plus 2. U1-nya itu A sama dengan U3. U3-nya A plus 2B plus 8 dibagi dengan U2. U2-nya A plus B plus 2. Nah, mulai di sini kita substitusikan nilai A, mas guys, dari persamaan 1, ya. Kita masukkan 8 min 2B, ya, dapatnya dari mana? Dari persamaan 1. Ditambah B, ditambah 2 per A, kita masukkan lagi 8 min 2B. Lalu ini juga kita ganti. Apa? 8 min 2B plus 2B plus 8 dibagi berapa? 8 min 2B plus B plus 2. Nah, kita jumlahkan nih. 8 tambah 2, 10. Ya. Min 2B plus B min B. Terus yang bawah masih utuh, 8 min 2B sama dengan, nah ini 8 tambah 8, 16. Min 2B plus 2B habis. Per 8 tambah 2, 10. Min B. Ya, ini kalikan silang. Ya, kalikan silang. 10 min B kali 10 min B. Terus 16 kalikan 8 min 2B. Nah, ini kalikan ya. Kalikannya pakai perkalian pelangi. Langsung saya tulis hasil akhirnya. B kuadrat min 20B. Terus plus 100. Nah, 16 kali 8 berapa? 128 ya. 128 dikurangi 16 kali min 2 min 32B. Nah, ini pindah semua nih. Bukan pindah sih ya, operasikan. B kuadrat min 20 tambah 32 langsung ya. 32-nya ke sini plus, jadinya plus 12B. Terus 108-nya mengurang di sini ya. Berarti min 28 sama dengan 0. Nah, sampai sini saya kehabisan space nih, mas guys. Kehabisan tempat ya. Di mana ya? Enaknya gimana enaknya? Enaknya kalian screenshot dulu mungkin ya. Screenshot dulu. Ini akan saya hapus di sebelah mana ya? Coba saya pepetkan ke sini ya, ke atas ya. Nah, ini kita faktorkan nih. B kuadrat, ini B kuadrat plus 12B min 28. Ini berarti B terus B sama dengan 0 ya. Berapa kali berapa hasilnya min 28, tapi jumlahkan hasilnya 12. Berapa ya? 14 kali 2 mungkin ya. Ya, 14 kali 2, tapi 14-nya negatif. Positif ya. 14-nya positif. B-nya 2-nya negatif kayak gini. Jadi dikalikan hasilnya 2 negatif 28. Kalau jumlahkan 14 kurangi 2 hasilnya 12. Nah, dari sini kita dapatkan B sama dengan min 14. Oke, saya garis dulu. Atau yang satunya B sama dengan 2 ya. Nah, dari sini tuh sudah ada clue-nya mas guys ya, bahwa akan menjadi aritmatika naik ya, akan menjadi aritmatika naik ya, suatu barisan aritmatika naik. Artinya selisihnya ya harus positif. Berarti nilai B yang kita ambil adalah yang 2 ini ya. Kalau yang min 14 kan turun aritmatikanya. Nah, setelah itu kita udah dapat nih B-nya. Nah, kita cari nih selisih U5 sama U3 barisan aritmatika tersebut. U5 kurangi U3. U5 kurangi U3 sama dengan U5 itu rumusnya A plus 4B. Sedangkan U3 itu rumusnya A plus 2B. Nah, A kurangi A habis. 4B kurangi 2B sama dengan 2B. Nah, B-nya dapat dari mana? Dari sini ya. Jadi masukkan aja 2 kali 2 sama dengan 4 mas guys. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Terima kasih mas guys sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk membantu kalian dalam belajar.
Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.